Assalamualaikum, hai guys, annyeonghaseyo, balik lagi di my YouTube channel. So, di video kali ini aku akan membahas mengenai penyebab bau badan dan tips bagaimana cara menghilangkan bau badan itu sendiri guys. Nah, bau badan tuh rasanya gimana gitu ya guys, kalau misalkan kalian pergi ke suatu tempat atau misalkan kalian mau kencan ngedate dengan seseorang yang misalkan baru pertama kali ketemu, terus baunya nggak enak. Kalian ngerasa gimana sih? Gimana sih kalau misalnya kalian ngerasain hal tersebut? Justru badan kalian yang bau kan nggak enak juga ya guys. Orang lain gitu kan nanti nyari-nyari nih bau apa sih gitu, bau dari mana gitu kan. Oke, sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa subscribe and kepoin Instagram aku di @dinidisu. Oke, jadi bau badan tuh apa sih sebenarnya? Ya, bau badan itu adalah bau yang berasal dari badan kalian gitu loh, bau tidak sedap dari badan kalian gitu loh. Nah, badan sendiri dia mengeluarkan dan ada beberapa kelenjar. Ada 2 kelenjar ya guys, mohon maaf. Kelenjar yang pertama adalah kelenjar minyak, kemudian ada 2 kelenjar keringat. Nah, kelenjar minyak sendiri dia itu produksi minyak atau sebum dalam tubuh kalian. Biasanya dia beradanya di wajah atau enggak di punggung. Makanya nggak aneh sih kalau misalkan orang yang kurang menjaga kebersihan, wajah tuh kadang jerawat, terus ada jerawat di punggung. Itu tuh adalah penyebab dari kelenjar minyak yang dihasilkan oleh tubuh dari kalian. Kemudian ada 2 kelenjar keringat, yaitu kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Kelenjar ekrin sendiri dia itu menghasilkan 99% air dari dalam tubuh kalian, dan 1%-nya itu adalah garam. Nah, makanya kalian yang suka beraktivitas, misalkan olahraganya berat tuh, kalian suka ngerasa keringet tuh keluar semua dari pori-pori tubuh kalian guys gitu. Dan kalau kalian yang pernah nyobain, kalau keringat kalian itu asin, yaitu karena dia tuh menghasilkan 1% garam dari dalam tubuh kalian gitu. Siapa sih yang pernah nyobain keringat asin? Kamu pernah nyobain dok? Pernah, enak. Seperti itu guys gitu. Kemudian ada yang namanya apokrin. Nah, untuk apokrin sendiri dia itu hanya keluar di tempat-tempat tertentu di dalam tubuh kalian. Contohnya itu ada di ketiak. Nah, oke, sebelum lanjut, bagaimana sih cara kalian tahu gimana badan kalian tuh bau atau enggak? Caranya adalah seperti ini. Terus simpen di ketek. Setelah itu cium. Bau nggak? Kalau misalkan bau berarti kalian punya masalah sama bau badan dari diri kalian. Kayak gitu guys. Nah, penyebab bau badan sendiri ini juga disebabkan oleh beberapa hormon, kemudian dan bakteri. Jadi penyebabnya itu adalah dari hormon apokrin dan kuman-kuman yang berasal dari tubuh kalian gitu. Kuman-kuman tuh berasal dari mana sih? Ya secara lah pasti ada kuman dalam tubuh ya. Kalian tuh bilang nggak mandi seharian dan nggak kemana-mana pun itu bisa menghasilkan kuman guys gitu. Jadi bau badan karena percampuran dari apokrin dan si kuman. Sekarang kalau misalkan kalian menghasilkan apokrin aja terus nggak ada kumannya, ya tetap aja sih bau gitu. Terus misalkan apokrin kalian nggak ada tapi kalian tetap ada kuman, ya tetap aja bau, sama-sama aja karena memang ya udah jadi satu kesatuan mereka ini gitu loh. Jadi penyebab bau dalam tubuh kalian itu dari apokrin dan kuman-kuman yang berada dalam tubuh kalian. Nah, di sini bagaimana sih cara mencegah agar badan kalian itu nggak bau guys, nggak bebe gitu? Yang pertama adalah tetap perhatikan asupan makanan, karena itu merupakan sumber yang paling utama banget guys. Makanan yang kalian konsumsi itu akan mempengaruhi bagaimana bau badan kalian. Contohnya misalkan kayak di India, di Indonesia, di Eropa, di Amerika, atau dimanapun itu. Nah, kayak orang di India itu mereka tuh kan biasanya makannya makanan yang serba rempah-rempah, terus kare, ya pokoknya yang lemak-lemak yang gitu-gitu lah guys, yang berasal dari rempah-rempah kayak gitu, yang baunya tuh menyengat. Nah, itu tuh saat mereka berkeringat tuh baunya juga ya sangat-sangat
kurang enak gitu. Jadi ciri khasnya itu memang seperti itu baunya, karena memang makanan yang mereka konsumsi juga ya seperti kayak gitu guys. Kemudian orang Indonesia gitu, orang Indonesia juga makanannya kayak misalkan di Jawa Barat nih biasanya makannya lalap-lalapan, sambal, tahu, tempe yang gitu-gitu, itu keringatnya juga bakal beda baunya, nggak akan sama. Kemudian sama orang Eropa nih, orang Eropa kan makannya biasanya keju, susu, roti gitu-gitu ya. Ya nanti juga di tubuh mereka juga keringatnya baunya bau keju. Jadi kalau misal kalian yang pingin keju terus cuma nyium aja, ya udah nyium bau badan orang Eropa aja itu bau keju. Dan kalau misalkan kalian pinginnya nyiumnya bau-bau keringat, bau liwatnya, itu orang Sunda guys. Kayak gitu guys. Jadi kalian harus memperhatikan pola asupan makanan yang ada dalam tubuh kalian. Dan satu hal lagi, kalian jangan biasakan makan bawang, apalagi bawangnya mentah, karena dia tuh sangat mempengaruhi bau badan kalian guys. Aku waktu itu pernah, adek aku nih dulu dia suka banget konsumsi bawang merah mentah, suka banget dia konsumsi, dan penyebabnya itu adalah, dan dia menyebabkan badannya itu bau gitu. Dia juga sampai kayak berpikir-pikir nih penyebabnya apa sih gitu, padahal udah pakai deodoran, pakai parfum, tapi kok tetap aja mungkin adalah dari makanan yang dia konsumsi. Salah satunya itu bawang tadi, bawang mentah yang dia makan. Tapi setelah dia melepaskan dan gak pernah makan lagi bawang mentah itu, ya alhamdulillah udah agak mendingan sih. Bener gak lo? Nah, kayak gitu dari pengalaman dia secara langsung ya guys. Kemudian adalah yang kedua adalah kurangi konsumsi alkohol guys. Ini alkohol dibawa-bawa terus dari tadi memang itu nggak baik untuk tubuh kalian guys. Seperti itu. Kemudian adalah jaga kebersihan. Ini dia jaga kebersihan. Rajin-rajin mandi. Kalian jangan malas-malas mandi. Sekarang kalau misalnya kalian udah keluar rumah terus kalian kena debu, polusi, atau kotoran, apapun itu, asap kendaraan, udah beraktivitas terus tiba-tiba kalian nggak mandi, ya itu akan menjadi bau badan untuk diri kalian guys, karena memang kaliannya juga jorok, gak menjaga kebersihan gitu loh. Jadi kalian harus rajin-rajin mandi guys, apalagi udah beraktivitas di luar. Yang gak beraktivitas juga harus mandi kok, apalagi yang beraktivitas gitu kan. Oke, yang selanjutnya adalah menggunakan deodoran yang mengandung antiperspiran. Kalau misalnya kalian beli deodoran di supermarket atau dimanapun itu, ada deodoran yang plus antiperspiran, itu dia mempunyai dua fungsi. Deodoran sendiri dia berfungsi untuk membunuh bakteri di ketiak kalian guys. Nah, kemudian untuk antiperspiran sendiri adalah menahan kelenjar minyak gitu. Jadi biar si ketek kalian itu tetap kering guys, nggak basah, karena dia itu tertahan oleh si antiperspiran ini yang mempunyai fungsi untuk menahan kelenjar si keringat itu. Kemudian ada yang bilang katanya pakai tawas gitu ya. Pakai tawas sih aku belum pernah ya, cuman pernah dengar juga sih pakai tawas. Memang bagus sih karena dia itu membunuh kuman penyebab bau badan, tapi nanti ujungnya ketiak kalian tuh jadi warna hitam kayak gitu. Yang udah sih kayak gitu jadi hitam, jadi nggak enak banget ya kan guys. Emang sih jadi nggak bau badan, cuma jadi hitam tuh sama-sama aja sih nggak enak dipandang, ya nggak sih. Oke, yang selanjutnya adalah ini bisa ini bisa dilakukan dengan cara treatment ke dokter. Nah, namanya itu adalah thoracic sympathectomy. Nanti aku tulis deh di description di situ lebih jelasnya apa namanya, cuman agak sulit juga sih diucapkannya, kayak bahasa-bahasa medis Latin gitulah. Aku bukan anak kedokteran ya guys. Yaitu adalah cara dokter itu memotong saraf penyebab keringat di ketiak yang sifatnya permanen. Jadi kalau misalnya kalian benar-benar permanen nih nggak mau bau badan lagi, nanti dokter yang sudah berkompeten di bidangnya dia itu akan memotong kelenjar keringat kalian secara permanen. Jadi kalian nggak akan bau-bau badan lagi guys. Cuman ya itu juga dilakukan oleh dokter yang benar-benar udah berkompeten dan memang sudah ahli di bidangnya tersebut. So kalau kalian pingin praktis dan punya duit, ya udah gitu aja, ke dokter aja, langsung potong kelenjar keringat, jadi nggak akan bau badan. Kalian nggak usah pakai deodoran lah, nggak usah pakai parfum kemana-mana, udah enak tenang gitu, nggak akan bau badan. Tapi nggak jadi jaminan juga sih guys ya, kalau misalnya kalian jorok nggak pernah mandi ya bau-bau juga gitu kan. Kemudian ada yang bilang ada bau badan itu berdasarkan faktor keturunan.
sebenarnya bukan karena faktor keturunan sih guys, tapi kalau memang peta kuman dari orang tua kalian itu diturunkan ke kalian, ya mungkin bisa jadi bau badannya akan sama seperti orang tua kalian kayak gitu. Cuman kalau sekarang sih nggak jadi ya, nggak tentu lah, maksudnya nggak jadi patokan itu tuh karena faktor keturunan, karena semua itu bisa dipecahkan gitu loh guys, seperti itu. Jadi buat kalian rajin-rajinlah menjaga kebersihan, dan aku akan mengulang lagi. Yang pertama adalah tips untuk mencegah bau badan, yaitu adalah menjaga asupan makanan. Yang kedua adalah kurangi konsumsi alkohol. Kemudian yang ketiga adalah jaga kebersihan. Keempat adalah menggunakan deodoran yang antiperspiran. Yang terakhir adalah dengan treatment ke dokter kalau misalkan kalian ingin bau badan kalian menghilang secara permanen. Seperti itu guys. So buat kalian yang suka sama video aku, jangan lupa like, comment, and share ke seluruh media sosial yang kalian punya, karena itu merupakan bentuk support untuk channel ini semakin berkembang. And see you next video. Bye bye.